Berada di Provinsi Sumatera Utara, petualangan trekker kali ini akan mendatangi sebuah lokasi di mana masyarakatnya memanfaatkan tanaman yang tumbuh liar sebagai sumber penghasilan mereka. Tepatnya di daerah perbaungan Kota Medan, di sebuah desa bernama Sukaberas yang terlihat begitu hijau dan subur. Saya mendapati serumpun tanaman liar yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Tanaman yang terkesan liar di hadapan saya ini ternyata menjadi sumber mata pencaharian di Desa Sukaberas, Kecamatan Perbaungan. Ini merupakan tumbuhan purun. Masyarakat sekitar biasa menjadikan tumbuhan ini sebagai tikar atau yang biasa kita kenal sebagai tikar purun. Tanaman purun ini sangat mudah tumbuh pada lahan basah atau berair dangkal. Tanaman yang berakar serabut ini termasuk dalam tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Memiliki ciri yang sangat mudah dikenal, yakni berupa batang panjang berongga dan memiliki biji pada setiap ujung pangkalnya. Saya pun kemudian bergerak menuju Desa Sukaberas untuk melihat kegiatan pembuatan anyaman dan tanaman purun ini. Hampir di setiap rumah di Desa Sukaberas, yang kebanyakan masyarakatnya adalah keturunan Banjar, terlihat batang-batang purun yang masih segar ataupun yang siap anyam. Di beberapa rumah, bahkan terlihat mereka yang tengah sibuk menganyam membuat tikar. Dan produk tikar purun inilah yang begitu dikenal sebagai produk kerajinan khas dari daerah ini. Ibu, maaf, ini Ibu lagi nganyam ya Bu ya? Iya. Untuk tikar purun ini sendiri cara pengolahannya seperti apa Bu? Layer pertama, pantat ujungnya ini. Ujung tanamannya ya? Ini kita buang, potong kita pilih rata sama rata. Gitu. Lalu kita jemur sampai kering, sampai bisa digiling di pasar. Baru kita anyam seperti ini. Mayoritas pengrajin tikar purun di desa ini memang adalah kaum wanita. Setiap hari mereka kerap menganyam di teras-teras rumah, mengerjakan tikar purun dengan berbagai ukuran dan warna. Untuk penyelesaian satu tikar ini sendiri butuh waktu berapa lama, Bu? Selama-lamanya 2 hari. 2 hari? Iya, itu udah lama lah itu 2 hari. Ya. Tapi kalau secepat-cepatnya 1 hari bisa 1. Untuk ukurannya sendiri, Bu? Kalau ukurannya tergantung ini panjangnya. Kalau panjang dia 1 hari, malam nanti siap. Nanti bisa dibantu ya Bu, minta tolong saya diajarkan cara nganyamnya. Ini gimana Bu caranya Bu? Saat saya mencoba menganyam tikar purun ini, ternyata memang tidak mudah. Banyaknya helai purun yang harus dianyam cukup menyulitkan saya untuk dapat menyusunnya dalam rangkaian yang benar. Dan yang pasti kita juga butuh kesabaran, karena ini nggak cuma dianyam dari sini aja. Kalau di sini longgar, kita juga rapetin ya Bu ya. Ini dirapetin. Pokoknya hasilnya itu sampai rapi seperti ini. Dan itu membutuhkan proses yang tidak mudah. Ibu sabar sekali Bu. Caranya cukup ekstrim. Karena kita tidak tahu jika ada kendala lain yang lain bisa saja disambut kan? Cara pembuatan tikar purun yang masih tradisional ini memang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Banjar di desa ini. Tikar yang masih banyak diminati ini memiliki daya tahan yang cukup kuat karena memang dibuat dengan bahan tanaman purun yang memiliki serat tinggi sehingga nyaman digunakan. Ini udah jadi ya Bu ya? Lumayan panjang juga ya Bu?
Nah, ini ujungnya udah agak rapi nih, mau diapain? Oh, dijahit. Jadi tikar purun ini benar-benar unik. Prosesnya pun tidak mudah. Tapi ini adalah contoh yang udah jadi. Di sini juga udah dirapihkan, jadi dia akan cukup awet. Nggak terbuka. Coba saya buka ya, Bu ya. Dari keseluruhan proses pembuatan tikar purun ini, ada tahapan penting yang harus dilakukan untuk membuat purun menjadi pipih sehingga mudah dianyam, yakni proses penggilasan. Namun sebelumnya, batang-batang purun terlebih dahulu dibersihkan dan diikat agar mudah digilas. Jadi purun-purun ini merupakan purun yang sudah dikeringkan atau dijemur tadi. Dan kulit-kulitnya ini yang kering itu harus dibuang seperti ini. Nanti habis dibuang-buangin semuanya ini baru diikat. Ya, diikat. Ini merupakan proses pengikatan. Nanti akan dijadikan satu semua yang udah diikat, baru digiling bareng-bareng di pasar. Setelah batang tanaman purun dibersihkan dan diikat dalam gulungan padat, kini saatnya menunggu waktu penggilasan yang biasanya dimulai saat sore hari. Dan proses penggilasan itulah yang menjadikan pembuatan kerajinan tikar purun ini menjadi unik dan menarik. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, masyarakat Desa Sukaberas mulai beranjak membawa gulungan-gulungan purun yang terikat untuk segera digilas. Dan inilah proses menggilas yang mereka lakukan di jalan lintas Sumatera, di mana kendaraan berat mulai banyak melintas pada malam hari. Gulungan-gulungan purun mereka lintangkan ke tengah jalan untuk dilindas oleh ban-ban dari kendaraan berat agar menjadi pipih. Ternyata yang dimaksud dari tikar purun digulung itu seperti ini prosesnya. Mereka menggunakan bantuan oleh kendaraan-kendaraan yang lewat seperti truk-truk besar ini. Caranya cukup ekstrim. Karena kita tidak tahu jika ada kendaraan lain yang lewat bisa jadi kesasar, kan? Ini kita bisa balik lagi ya. Proses penggilasan ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dan meski terlihat unik dan menarik, kegiatan ini sendiri sebetulnya cukup berbahaya bagi mereka. Karena jika mereka lengah, kendaraan yang melintas bisa saja menyambar. Namun inilah realita yang harus mereka hadapi untuk menyambung hidup. Dari kearifan lokal masyarakat Banjar yang ada di Kota Medan ini, kini saatnya saya beristirahat untuk melanjutkan petualangan yang lebih seru esok hari. Banyak sekali outdoor activity yang ditawarkan di Kota Medan. Salah satunya adalah rafting. Dan hari ini di Desa Alam Jaya, saya sudah mempunyai janji dengan kawan-kawan Rapid Plus untuk rafting di Sebingi.
Sungai Binge atau Sebinge merupakan salah satu sungai di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang kerap menjadi tujuan bagi mereka yang menyukai kegiatan petualangan air. Halo pagi semuanya. Oke, baik. Maaf ya udah lama nunggu ya, saya telat nih. Lumayan sih. Ini udah prepare semua? Ya, kita prepare nanti kalau kita mau pengarungan kan. Pertama yang harus kita lakukan apa Pak? Nah, kalau itu kita pakai equipment-nya dulu untuk pengarungan. Nanti kita akan di sini ke starting point tuh harusnya 45 menit. Sekarang sampai dengan Lama ya? Nanti saya bisa pilih sekarang boleh, ya? tinggal pilih ukurannya, Pak. Saya mau Ukuran pilih apa? dulu. Seluruh peralatan keamanan yang dikenakan tentu menjadi standar keselamatan yang wajib dikenakan oleh peserta rafting agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pengarungan nanti. Nah, ini untuk mappingnya Sungai Binge. Jadi kita tuh dari camp tuh ke starting point seperti saya bilang tadi tuh kurang lebih 45 menit. Dan kita disambut dengan pertama tuh jeram selamat datang. Jeram selamat datang. Iya, jeram selamat datang. Nah dari sekian jeram yang ada ini Bang, yang paling ekstrim tuh yang mana Bang? Yang bilang paling serem dan lumayan itu di jeram flying skipper. Kenapa gitu Bang? Biasanya tuh guiding yang terlontar keluar dari perahu karena ada drop sungai. Saya jadi agak sedikit deg-degan nih. Dan yang cukup adrenalin tuh kita rasakan nanti pada saat di finish tuh di Di dam Nawul Sirasira Iya, itu benar. ya, finishnya. Kayaknya saya semakin gak sabar, pengen nyoba. Langsung aja deh Bang, kita berangkat sekarang ya? Boleh, Udah silakan. siap kan? Siap. Yuk, kita berangkat. Mendengar dan melihat penjelasan singkat mengenai jalur pengarungan di Sebinge ini, rasanya petualangan rafting yang saya lakukan nanti akan penuh dengan kejutan. Mobil yang akan mengantar kami segera saja bergerak menuju ke titik awal pengarungan. Jalur yang penuh dengan guncangan karena jalan yang tak mulus selama berada di atas kendaraan harus kami nikmati selama hampir 1 jam perjalanan. Sekarang kami masih dalam perjalanan menuju starting point. Kira-kira berapa waktu? Berapa lama lagi nih Bang? Sekitar 15-20 menitan lagi. 15-20 menit lagi. Udah gak sabar nih, udah pada siap semua kan? Siap. Oke. Siap, Bro. Setelah tiba di start point, tim segera mempersiapkan seluruh peralatan. 3 buah perahu yang akan kami gunakan saat pengarungan mulai dipompa. Setelah seluruh peralatan selesai disiapkan, kini saatnya mendengar briefing singkat sebelum memulai pengarungan. Oke, jadi terutama memakai pelampungnya, semua jipernya atau kancingnya semua keadaan terkancing. Dan memakai pelampungnya jangan terlalu ketat dan jangan terlalu kendor. Jika dayungnya membahayakan kita atau menyusahkan kita untuk berenang, jadi dayungnya silahkan dilepas, jangan pernah dilempar ke tepi. Oke? Briefing telah selesai. Kini tiba saatnya memulai kegiatan rafting. Berpetualang menaklukkan arus Sebinge, perahu pun mulai bergerak mengikuti arus yang lumayan deras. Di detik-detik pertama pengarungan, kami sudah menjumpai jeram yang bernama jeram selamat datang. Perahu pun sedikit terguncang di antara bebatuan dan arus yang cukup deras. Lepas dari jeram pertama, perahu kemudian bergerak mengikuti arus Sebinge, melaju perlahan di arus air yang tenang. Namun itu tidak bertahan lama. Sebuah jeram kembali menunggu kami di hadapan. Hempasan air yang menabrak perahu karet yang saya tumpangi membuat saya harus mengerahkan ekstra tenaga bersama dengan tim untuk menjaga laju keseimbangan perahu. Akhirnya tadi kita udah melewatin jeram selamat datang sebagai starting point kita juga. Dan sebentar lagi kita akan melewatin jeram kedua, yaitu jeram flying skipper ya? Ya. Dan itu terkenal sebagai jeram yang paling ekstrim. Saya jadi semakin penasaran. Tapi kita istirahat dulu sejenak kesini, pengen berenang-renang dulu ya. Oke?
love you so. That's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. Selama proses pengarungan, pemandangan alam yang cukup menawan di kanan kiri sungai seolah memanjakan mata yang melihatnya. Bahkan di salah satu tempat berarus tenang, kami berlompatan menjatuhkan diri ke air dan berenang mengikuti arus. Kedalaman airnya ini cukup dalam, kurang lebih sekitar 3 meter. Selain memacu adrenalin, kegiatan rafting memang cukup menguras tenaga. Istirahat yang kami lakukan ini semoga saja bisa mengembalikan kekuatan untuk kembali mengarungi separuh perjalanan yang masih ada. Tadi setelah kita berhenti sejenak dulu di sini untuk istirahat, sekalian dipompa karena ada salah satu perahu yang anginnya berkurang. Kita juga udah melewati beberapa arus jeram dan sedikit berenang di arus yang landai tadi. Asik banget di Sebinge ini. Tapi di depan sana masih banyak lagi yang lebih ekstrim. Di situ arusnya udah mulai deras. Setelah melewati beberapa tempat berarus deras, saya mencoba menaiki sebuah tebing setinggi 3 meter untuk melompat ke dalam air. Namun setiba di atas, tiba-tiba saja kaki ini terasa berat untuk melompat. Berada di atas ketinggian ini ternyata membuat saya sedikit ragu. Namun karena sudah terlanjur berada di atas, dan lagi sebenarnya saya juga cukup penasaran ingin merasakan sensasi melompat dari tebing 3 meter ini, akhirnya saya putuskan terjun juga ke dalam air. Tapi saya coba untuk berani mengetes mental saya. Kuat. Tadi saya udah coba untuk terjun dari tebing yang biasanya teman-teman terjun di tempat ini. Tadi memang saya akuin saya ngerasa sangat khawatir karena ini kali pertama saya mencoba untuk terjun dari ketinggian yang cukup tinggi dan kedalamannya juga lumayan dalam. Tapi saya agak aman karena di bawah ini udah banyak teman-teman rescue yang akan menolong saya kalau terjadi apa-apa. Lihat di sana mereka masih asik mencoba untuk terjun terus. Sebenarnya saya pengen coba lagi, cuma mungkin lain waktu ya. Mantap, depan masih ada yang lebih keren. Pengarungan kembali dilanjutkan. Dan kali ini sebuah jeram yang cukup kuat telah menanti di hadapan. Laju perahu yang tak terkendali akhirnya membuat saya dan beberapa tim terlempar dari atas perahu. Peralatan safety yang saya gunakan, ditambah kesigapan tim SAR yang selalu siap mengantisipasi keadaan, membuat saya merasa aman meski harus terlempar keluar perahu. Di situ emang sebenarnya berbahaya. Dan saya dipaksa untuk pindah dan ternyata perahu itu langsung terbalik. Mantap. Saat melaju kembali di atas perahu, kini tiba saatnya melewati jeram terakhir. Sebuah jeram yang memiliki ketinggian 8 meter dengan kemiringan 45 derajat. Sekarang kita lagi persiapan karena sebentar lagi kita akan melewati jeram terakhir, yaitu jeram Namo Sirasira. Kita nampaknya harus membutuhkan mental yang lebih kuat lagi karena disitulah terdapat dam Namo Sirasira juga. Perlahan perahu pun melaju menuju bibir jeram. Meski saat berada di bibir jeram, perahu harus sedikit didorong karena debit air yang kurang, perahu pun akhirnya meluncur deras ke bawah bendungan.
spot-spot yang udah kita lewatin, jeramnya, dan sekarang waktunya kita balik ke base camp karena teman-teman saya juga udah pada siap untuk ini. Oke? Pengalaman seru yang cukup membuat adrenalin terpacu ini akhirnya menuntaskan pula perjalanan trekker di episode kali ini. Dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, saya Anita Dewi, sampai jumpa.